Subhanahu wa ta'ala mengutuk mereka karena menyombongkan diri dan membangkang dari perintah Allah. Cerita iblis berawal dari penolakannya untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Iblis yang awalnya berada di surga bersama para malaikat harus rela keluar dari surga karena membangkang perintah Allah. Iblis menolak sujud karena merasa dirinya lebih mulia. Dia diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah lumpur yang hitam. Inilah penyebab iblis dilaknat dan dikutuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Diusir sekaligus dikutuk sebagai makhluk paling durhaka sepanjang masa hingga datangnya hari pembalasan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Keluarlah dari surga, kamu itu makhluk yang terkutuk. Kutukanku atasmu berlaku sampai hari pembalasan." Al-Quran Surah Shad ayat 77 hingga 78. Sedangkan cerita bangsa Yahudi berangkat dari kisah kenabian yang sering dipermainkan mereka. Bangsa ini mulanya adalah bangsa yang mulia, karena dari bangsa inilah banyak lahir nabi dan rasul ke atas muka bumi. Namun, sifat mereka yang jahil membuat Allah murka. Bahkan ada di antara mereka yang dengan sengaja membunuh para nabi, seperti Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap datang seorang rasul kepada mereka dengan membawa apa yang tidak diingini oleh hawa nafsu mereka, maka sebagian dari rasul-rasul itu mereka dustakan dan sebagian yang lain mereka bunuh. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 70. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah Jalla Jalaluh. Dan ketika Allah akan menciptakan Nabi Adam, para malaikat diberitahu bahwa Allah akan menciptakan manusia. Namun para malaikat tahu bahwa sebenarnya manusia itu suka berbuat kerusakan di muka bumi dan suka mengalirkan darah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikat itu, "Sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah, pemimpin di muka bumi." Para malaikat bertanya, "Adakah patut engkau jadikan di muka bumi seorang khalifah yang suka berbuat kerusakan dan pertumpahan darah? Sedangkan kami para malaikat selalu bertasbih memujimu dan menyucikan engkau." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Para malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat patuh. Mereka selalu bertasbih dan senantiasa memuji Allah. Walaupun pada awalnya para malaikat menolak tentang penciptaan Adam, kemudian Allah menjawab kekhawatiran malaikat sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar." Maha suci Allah berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku mengetahui akan apa-apa yang tidak kamu ketahui." Para malaikat tidak khawatir lagi. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa saja yang tidak diketahui makhluk ciptaannya, baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 31 hingga 32. Kemudian Allah menciptakan manusia dari tanah liat berwarna hitam. Maka terciptalah makhluk dalam bentuk yang sempurna, sebagaimana manusia sekarang. Kemudian Allah meniupkan ruh ke dalam makhluk itu. Maka makhluk itu pun hidup dan diberi nama Adam.
Allah memerintahkan para malaikat dan iblis untuk bersujud sebagai tanda penghormatan kepada Adam. Maka semua malaikat patuh dan tunduk terhadap perintah Allah. Iblis membangkang dan enggan mematuhi perintah Allah. Iblis merasa dirinya lebih mulia, lebih utama, dan lebih agung dari Adam, karena ia diciptakan dari unsur api, sedangkan Adam diciptakan dari unsur tanah dan lumpur yang berwarna hitam. Iblis bangga dengan asal-usulnya. Allah bertanya kepada iblis, "Apa yang mencegahmu untuk bersujud menghormati sesuatu yang telah aku ciptakan dengan tanganku?" Maka iblis menjawab, "Aku adalah lebih mulia dan lebih unggul dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari lumpur yang sangat hitam." Karena penolakan iblis inilah, maka Allah Jalla Jalaluh mengusirnya dari surga, mengeluarkannya dari barisan malaikat, disertai kutukan dan laknat yang akan melekat pada iblis hingga hari kiamat. "Keluarlah dari surga, kamu itu makhluk yang terkutuk. Kutukanku atasmu berlaku sampai hari pembalasan." Al-Quran Surah Shad ayat 77 hingga 78. Ketika Allah menyuruh iblis keluar dari surganya, iblis dengan kesombongannya menerima dengan baik hukuman tersebut. Iblis memohon agar diberi kesempatan untuk hidup kekal sampai hari kiamat, sambil mengajukan sebuah permintaan kepada Allah bahwa mereka akan menggoda manusia sampai akhir zaman. Iblis berjanji kepada Allah bahwa ia akan berusaha sekuat tenaga untuk menyusahkan manusia selamanya. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat." Iblis menjawab, "Demi kekuasaan Engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka." Al-Quran Surah Shad ayat 79 hingga 81. Kalimat iblis diambil dari kata ablasa yang bermakna putus asa dan bingung. Disebut iblis karena mereka merasa putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tidak pernah berbuat kebaikan sedikit pun. Menurut sebuah riwayat bahwa iblis dulunya bernama Nail, namun karena mereka membangkang dan menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam, maka namanya berubah menjadi Syaitan. Iblis adalah salah satu nama jin yang menjadi gembongnya para pembangkang. Ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, "Sujudlah kalian kepada Adam." Maka mereka semua pun sujud kecuali iblis. Dia dari golongan jin dan membangkang dari perintah Allah. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 50. Iblis juga memiliki keturunan sebagaimana umumnya jin. Iblis itu dari golongan jin, dan dia membangkang terhadap perintah Rabb-Nya. Akankah kalian menjadikan dia dan keturunannya sebagai kekasih selain aku, padahal mereka adalah musuh bagi kalian? Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 50. Sedangkan kata syaitan dalam bahasa Arab berasal dari kata syatona, yang bermakna ba'uda atau jauh, yang selalu menjauhkan manusia dari kebenaran. Kemudian kata syaitan ini digunakan untuk setiap makhluk yang berakal yang durhaka dan membangkang kepada Allah Jalla Jalaluh. Setan adalah sifat untuk menyebut setiap makhluk yang jahat. Dr. Sulaiman Al-Ashqar mengatakan bahwa yang dimaksud dengan syaitan dalam bahasa Arab adalah penyebutan bagi setiap makhluk yang biasa menentang dan membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terbatas jin maupun manusia. Adapun jin menurut Ibnu Aqil mengandung arti tersembunyi, terhalang, dan tertutup. Disebut jin karena makhluk ini tidak dapat dilihat dengan mata manusia. Padanan kata yang sama dengan janin, bayi yang masih berada di dalam perut ibu. Asal kata janin dan jin memiliki kata dasar yang sama, yaitu janin.
yaitu makhluk yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Jin memiliki kesamaan dengan manusia. Jin memiliki akal dan nafsu, sebagaimana manusia juga memilikinya. Jin mendapatkan beban perintah dan larangan syariat, sebagaimana juga manusia. Jin bisa melihat manusia, sedangkan manusia tidak bisa melihat jin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya ia iblis dan pengikut-pengikutnya melihat kamu di suatu keadaan yang kamu tidak bisa melihat mereka. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 27. Tidak semua jin adalah syaitan, karena jin juga ada yang Islam. Syaitan hanya ditujukan untuk jin yang membangkang. Maka tidak semua syaitan adalah jin, karena dalam surat An-Nas ditegaskan, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surah An-Nas ayat 1 hingga 6. Menurut para ahli tafsir, bahwa setiap manusia yang membangkang, durhaka, dan selalu menjauhkan manusia dari petunjuk Allah, maka manusia tersebut dinamakan syaitan. Jin yang ingkar kepada Allah dinamakan syaitan. Sedangkan makhluk yang pertama kali disebut syaitan adalah iblis. Iblis disebut makhluknya dan syaitan adalah sifatnya. Sebagaimana kisah pembangkangan iblis kepada Allah ketika Allah menyuruh untuk sujud kepada Adam. Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Menjawab iblis, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Iblis menjawab, beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur taat. Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semuanya. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 12 hingga 18. Gelar syaitan pertama kali diberikan Allah kepada iblis ketika iblis memberikan sebuah alasan tentang penolakannya untuk sujud kepada Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka kami berkata, hai Adam, sesungguhnya ini iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Al-Quran Surah Toha ayat 117. Allah juga memberikan peringatan kepada Adam bahwa makhluk yang terkutuk itu akan menjadi musuh Adam dan istrinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Al-Quran Surah Yasin ayat 60. Ada suatu kaum yang pernah dikutuk Allah Azza wa Jalla menjadi kera. Kera dalam arti yang sesungguhnya, bukan kiasan atau sebuah perumpamaan. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 65. Bahkan Allah kembali menegaskan, maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang mereka mengerjakannya, kami katakan kepadanya, jadilah kamu kera yang hina.
Al-Quran, Surah Al-A'raf, ayat 166. Dan benar bahwa mereka termasuk dari kalangan bangsa Yahudi yang hidup di masa lalu, jauh sebelum diutusnya Nabi SAW. Kita mengetahuinya lewat Al-Quran untuk dijadikan sebagai pelajaran bagaimana nasib kaum yang melanggar ketentuan Allah di masa lalu. Bangsa Yahudi dalam menjalankan ajaran agamanya selalu punya alasan untuk mempermainkan, sehingga apa saja yang dijelaskan oleh sang Nabi seolah-olah mereka tahu dan telah mendengarnya. Padahal mereka berbuat demikian hanya untuk mempermainkan agama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang Yahudi, mereka merubah perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka berkata, kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedang kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa. Dan mereka mengatakan, ra'ina, dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, kami mendengar dan patuh, dan dengarlah dan perhatikanlah kami, tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Akan tetapi Allah mengutuk mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis. Bangsa Yahudi senantiasa menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat ibadah. Mereka meyakini ketika kuburan Nabi dijadikan sebagai tempat ibadah, maka ibadahnya akan penuh dengan kekhusyuan dan juga akan mendatangkan keberkahan. Padahal hal ini tidak dibenarkan oleh syariat. Islam tidak mengajarkan seseorang bisa mengutuk. Dalam ajaran Islam, kutuk-mengutuk jelas dilarang. Karena mengutuk adalah hak Allah Jalla Jalaluh. Sebagaimana Allah pernah mengutuk iblis keluar dari surga, juga mengutuk bangsa Yahudi menjadi kera. Karena sungguh Allah tidak menyukai ucapan buruk yang keluar dari mulut seorang muslim. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang, kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Al-Quran, Surah An-Nisa, ayat 148. Tidak diragukan lagi, sesungguhnya seorang muslim tidak boleh mengutuk saudaranya saat masih hidup dan ketika sudah mati. Para ulama mengatakan bahwa mendoakan buruk atau mengutuk orang lain bukan karena teraniaya, hukumnya haram dan pelakunya berdosa. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas tentang masalah mengutuk, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai seseorang mendoakan buruk orang lain kecuali ia dizalimi. Dalam kondisi ini, maka Allah memberikan dispensasi bagi yang teraniaya untuk mendoakan buruk atau mengutuk. Namun apabila ia bersabar, tetap itu lebih baik. Ada 3 orang yang doanya tidak akan tertolak. Orang yang berpuasa hingga dia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang terzalimi. Allah akan angkat doa-doa tersebut di atas awan dan dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Kemudian Allah berfirman, demi keperkasaanku dan keagunganku, aku pasti akan tolong kamu walaupun setelah melalui suatu masa. Hadis riwayat Ahmad. Diperkuat dalam suatu riwayat, Rasulullah bersabda, hati-hatilah terhadap doa orang yang terzalimi, karena tidak ada suatu penghalang pun antara doa tersebut dan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Berbuat zolim kepada sesama muslim ataupun orang kafir adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah dan termasuk kepada salah satu dosa-dosa besar. Manusia yang berbuat zolim akan mendapatkan balasan di dunia dan siksa yang amat pedih di akhirat kelak. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. Para ulama mendefinisikan tentang masalah kutukan atau mengutuk. Mereka sepakat
bahwa yang dimaksud dengan mengutuk adalah mendoakan orang lain agar mendapatkan kecelakaan. Mengutuk ini adalah salah satu perbuatan yang terlarang, sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah. Sesungguhnya seorang hamba bila mengutuk orang, niscaya kutukan itu akan naik ke langit, kemudian menutup pintu-pintu langit di bawahnya, lalu turun ke bumi menutup pintu-pintu yang lain, kemudian mengambil tangan kanan di tangan kirinya. Apabila tidak memenuhi sasarannya, ia kembali kepada orang yang dikutuk, dan jika tidak boleh, ia akan kembali kepada orang yang mengutuknya. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, bukan yang suka mengolok-olok, bukan yang suka berbuat keji, dan bukan juga orang yang suka berbicara keji. Dari hadis ini bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa mengutuk sesama muslim itu termasuk kepada perbuatan dosa. Karena kutukan itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peroleh nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah menganjurkan agar saling mendoakan sesama muslim agar mendapatkan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW sebagai tauladan kita menganjurkan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang akan merugikan amalan kita. Karena jika seorang muslim mengamalkan akhlak yang baik, maka balasannya akan kembali lagi kepada kita. Namun sebaliknya, jika seorang muslim mengamalkan amalan yang jelek, maka amalan itu akan kembali lagi kepada orang yang mengamalkannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Dari Ibnu Mas'ud ia berkata, apabila engkau melihat saudaramu melakukan dosa, maka janganlah engkau menjadi penolong setan atasnya. Kamu mengatakan, ya Allah, hinakanlah dia, ya Allah kutuklah dia, akan tetapi mohonlah afiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya kami para sahabat Muhammad SAW, kami tidak mengatakan sesuatu kepada seseorang sampai kami mengetahui bagaimana wafatnya. Maka jika ia ditutup dengan kebaikan, kami mengetahui bahwa ia telah mendapatkan kebaikan. Dan jika ia disudahi dengan keburukan, niscaya kami merasa khawatir terhadap amal perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Khazanah pagi ini. Semoga dengan tayangan ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran dari peristiwa iblis dan kaum Yahudi sebagai makhluk yang dikutuk Allah dengan sikap sombong dan pembangkangannya. Karena pada hakikatnya ayat-ayat Al-Quran yang turun menceritakan dikutuknya iblis dan Yahudi akan berlaku untuk kita kalau seandainya kita mempunyai sifat yang sama dengan kedurhakaan iblis dan Yahudi. Semoga kita bisa menjauhi sifat sombong dan pembangkang yang melekat pada iblis dan bangsa Yahudi. Semoga Allah senantiasa membimbing kita kepada jalan yang lurus dan jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buru bahagia karena parameternya yang subjektif. Dalam antrian kendaraan di jalan, terdapat manusia-manusia pemburu bahagia. Padatnya pejalan kaki di tengah kota juga mencari yang namanya bahagia. Persaingan ranking dalam sekolah juga dipercaya sebuah upaya menemukan bahagia. Di sisi yang agak berbeda, khidmatnya Bapak Ibu yang duduk khusyuk di majelis taklim saat pengajian, semata-mata tujuannya ingin bahagia. Kebahagiaan yang sama juga diinginkan oleh para pejabat yang rela melakukan apapun demi jabatan dan posisi dunia. Para pecandu, pengedar, dan peracik obat-obatan terlarang sebenarnya juga menginginkan bahagia. Para penista agama, pembuat ajaran yang melecehkan nalar, sebenarnya juga ingin mencapai titik akhir yang bernama kebahagiaan. Tak peduli tua, muda, pejabat, rakyat jelata, miskin, kaya, presiden, wakil presiden, dan para menterinya pastinya menginginkan kebahagiaan.
Ada yang kemudian sungguh-sungguh mencari dan ia mendapatkannya. Ada yang salah mengidentifikasi sehingga bingung antara bahagia atau tidak. Ada pula yang tak sungguh-sungguh mencari dan tentu saja ia tak pernah meraihnya. Dalam sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau pernah menyebut 4 sumber kebahagiaan, yaitu istri solehah, rumah yang luas, kendaraan yang nyaman, dan tetangga yang baik. Sungguh sangat manusiawi dan duniawi sekali. Siapapun yang mendengarnya tak akan ada yang membantah. Tapi jika didalami, kebahagiaan versi Rasulullah sejatinya membawa kepada kebahagiaan akhirat. Juga menegaskan bahwa menjadi orang taat dan beriman bukan berarti harus selalu menderita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7, Hasanah Ensiklopedi Islam Dunia. Pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Sumber kebahagiaan pertama yang disebut oleh Rasulullah SAW adalah istri solehah. Setiap orang yang akan menikah dan berkeluarga pastilah menginginkan istri yang solehah. Keberadaannya akan memberikan kesejukan dan kenyamanan di keluarga. Dengan kepribadiannya yang kokoh, ia senantiasa teguh menjaga norma-norma agama dan menjaga kehormatan dirinya. Saat di luar rumah, ia tetap menjaga dirinya. Juga tidak pernah lupa untuk menjaga hati dan pandangan matanya dari hal-hal yang dilarang agama. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah SAW menyebut beberapa ciri wanita solehah. Beliau bersabda, "Tidak ada perkara yang lebih bagus bagi seorang mukmin setelah bertakwa kepada Allah daripada istri yang solehah, yaitu bila ia menyuruhnya maka ia mentaatinya, bila suami memandangnya membuat hati senang, bila bersumpah maka ia mendukungnya, dan bila ia pergi maka ia dengan tulus menjaga diri dan hartanya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hidup berumah tangga, seorang wanita yang solehah akan tahu apa saja yang mesti dilakukannya. Dalam setiap perannya, ia akan melakukan dengan sebaik-baiknya. Seorang wanita yang solehah akan selalu berupaya untuk menciptakan suasana keluarga yang sakinah. Wanita yang solehah adalah sebaik-baik sekolah bagi putra-putrinya. Sehingga tak heran dalam berbagai hadis, Rasulullah SAW begitu menyanjung wanita solehah. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, seorang wanita solehah bebas untuk menentukan dari pintu mana ia akan masuk. Beliau SAW bersabda, "Apabila seorang wanita sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau sukai." Hadis riwayat Ahmad. Sementara buat para pria, perbaikilah diri agar pantas mendampingi wanita solehah. Karena wanita solehah akan berpasangan dengan pria soleh. Ingatlah bahwa kesolehan istri menjadi bagian dari tanggung jawab suami. Jangan hanya menginginkan istri yang solehah, tapi tak pernah berbenah. Terhadap istri, beliau Ummul Mukminin, Rasulullah tidak pernah mencela atau menyakiti baik secara fisik maupun mental. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa hak istri terhadap suaminya? Rasulullah SAW menjawab, beri makan apa yang kamu makan, memberi pakaian apa yang kamu pakai, tidak menampar mukanya, tidak membencinya, serta tidak boleh mengucilkannya. Allah Ta'ala juga memerintahkan para suami agar memperlakukan istri-istri mereka dengan baik, sebagaimana yang tercantum dalam surah An-Nisa ayat 19. Dan bergaulah dengan mereka secara baik,
Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 19. Sumber kebahagiaan kedua yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yaitu rumah yang luas. Rumah merupakan tempat beristirahat dan berlindung. Memiliki suatu tempat istirahat dan berlindung merupakan fitrah setiap makhluk. Walaupun dalam bentuk dan ukuran yang berbeda-beda sesuai kemampuan dan kebutuhan. Jika pada binatang tempat tinggal itu disebut sarang, maka manusia menyebutnya dengan istilah rumah. Al-Quran juga beberapa kali menyebut tentang rumah, tempat tinggal atau sarang. Seperti yang terdapat dalam surah An-Nahl ayat 68, ketika Allah menceritakan wahyunya kepada lebah agar membuat sarang. Allah Ta'ala berfirman, "Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia." Di dalam Al-Quran, tempat tinggal atau rumah ada kalanya disebut bait, yang secara harfiah berarti tempat bermalam. Disebut demikian karena memang berfungsi sebagai tempat bermalam dan beristirahat dari kesibukan. Hal ini juga sama seperti yang dilakukan binatang. Seperti burung yang kembali ke sarangnya di sore hari untuk bermalam dan beristirahat. Selain itu, rumah juga berfungsi melindungi pemiliknya dari berbagai gangguan luar seperti panas, dingin, dan serangan makhluk lain. Sebutan lain yang diperkenalkan Allah Ta'ala untuk menyebut rumah adalah maskan, seperti yang terdapat dalam surah An-Naml ayat 18. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, maskan, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Al-Quran Surah An-Naml ayat 18. Maskan berasal dari kata sakana yang berarti tenang dan tentram. Maka rumah dalam pandangan Al-Quran bukan hanya dilihat kokoh, tapi bagaimana rumah memudahkan interaksi penghuninya. Di dalam rumah inilah manusia membangun keluarga sakinah, yaitu tatanan keluarga yang membawa kebahagiaan dan ketenangan hati. Rumah yang hanya sekedar tempat tinggal dan tempat bermalam tidak akan mendatangkan kebahagiaan bagi penghuninya. Bahkan tak jarang rumah yang seperti ini terasa sempit meskipun mewah dan luas. Bagi seorang muslim, rumah merupakan tempat menemukan ketenangan dan kebahagiaan hidup. Rumah yang luas memang perlu sebagai sarana memperoleh kebahagiaan hidup. Akan tetapi tidak akan ada artinya tanpa ketenangan dan kebahagiaan. Salah satu cara menjadikan rumah sebagai tempat memperoleh ketenangan adalah dengan membaca Al-Quran, seperti yang diajarkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya. Janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan, karena setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Rumah yang luas merupakan salah satu sumber kebahagiaan di dunia. Tentunya akan paripurna jika para penghuninya mampu melanjutkan kebahagiaan itu sampai di surga kelak. Sumber kebahagiaan selanjutnya adalah kendaraan yang nyaman. Kendaraan yang nyaman tentu sangat dibutuhkan. Kendaraan tentu saja tidak terbatas pada kendaraan pribadi. Kendaraan yang nyaman termasuk di dalamnya transportasi publik. Apalagi di kota-kota metropolitan, transportasi publik yang nyaman dan aman mutlak diperlukan. Kendaraan yang nyaman juga sangat tergantung situasi lingkungan. Semakin baik lingkungan berkendara, semakin tinggi tingkat kenyamanan yang diperoleh. Meski dengan kendaraan yang nyaman, tentu menjadi tidak nyaman bila di sekelilingnya berkendaraan dan tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Adanya kendaraan yang memudahkan transportasi manusia dari masa ke masa adalah nikmat yang patut disyukuri. Allah Ta'ala berfirman,
Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran yang memayahkan diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan Dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 7 dan 8. Nikmat yang diberikan Allah kepada manusia berupa kendaraan ini sepatutnya disyukuri dengan baik. Rasa aman di tempat tinggal, rasa aman ketika berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu negeri ke negeri lain, merupakan bentuk nikmat Allah kepada umat manusia. Nikmat rasa aman dalam transportasi ini juga yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy. Jauh sebelum kedatangan Rasulullah SAW, mereka telah terbiasa berdagang. Musim panas ke Syam dan musim dingin ke Yaman. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Al-Quran Surah Quraisy ayat 1 hingga 4. Bukan saja kemudahan bertransportasi, tapi keamanan itulah yang juga penting. Tidak ada gunanya kenyamanan jika tidak memberi rasa aman. Inilah yang seakan hilang dari jalanan kita. Di jalanan, kadang nyawa manusia begitu murah harganya. Padahal menjaga jiwa manusia merupakan salah satu dari tujuan syariat Islam. Menghilangkan satu nyawa manusia tanpa alasan yang benar sama seperti menghilangkan nyawa seluruh manusia. Bahkan dalam sebuah hadis sahih juga disebutkan bahwa hilangnya dunia masih lebih ringan di sisi Allah dibanding hilangnya nyawa seorang muslim secara sia-sia. Nyatanya, alat transportasi yang kita dapatkan sekarang belumlah mencerminkan nilai-nilai Islam. Keamanan transportasi yang menjadi hak asasi setiap orang kini menjadi barang mahal yang hanya dapat diakses kaum berduit. Belum lagi bila bicara pemborosan, baik pemborosan waktu di tengah kemacetan atau pemborosan biaya karena bahan bakar. Syarat kebahagiaan lain yang dianjurkan Rasulullah SAW adalah dengan mempunyai tetangga yang baik. Tetangga adalah orang yang terdekat dalam kehidupan kita setelah keluarga. Setiap kita melangkahkan kaki keluar rumah, pasti melewati rumah tetangga. Senang susah, tetanggalah yang lebih dulu tahu daripada saudara-saudara kita yang berada jauh dari kita. Tetanggalah yang biasanya memberikan pertolongan pertama. Mulai dari urusan remeh-remeh seputar dapur, menitipkan kunci rumah, sampai urusan hajatan. Tetangga pastinya juga memberikan pengaruh bagi anggota keluarga, baik maupun buruk. Maka salah satu anjuran ketika seseorang akan menempati suatu rumah, lihatlah siapa calon tetangga kita. Membeli atau menyewa rumah berarti juga membeli dan menyewa lingkungan sekitarnya. Sayangnya bangsa Indonesia yang kental dengan budaya gotong royong antar tetangga perlahan mulai mencair dan hilang di tengah peradaban masyarakat kota. Peradaban kota yang menjanjikan kebahagiaan bagi penghuninya, namun angka kriminalitas meningkat. Pagar rumah dipasang tinggi, lengkap dengan kamera CCTV dan satpam. Kalau sudah begini, tetangga pun akan sulit untuk silaturahmi. Kepedulian Islam terhadap tetangga juga ditunjukkan dengan besarnya hak tetangga dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW mengaitkan kesempurnaan keimanan seseorang dengan sikap terhadap tetangga. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya." Hadis riwayat Bukhari. Peduli terhadap hak-hak tetangga akan menciptakan suasana kondusif di lingkungan tempat tinggal. Kepedulian tersebut akan menjadi deteksi dini jika ada kemungkaran yang terjadi di sekitar kita, sehingga dapat dicegah sebelum berkembang. Begitu vitalnya peran tetangga
Jibril begitu sering mengingatkan Rasulullah akan hak-hak mereka. Sampai-sampai Rasulullah mengira tetangga akan menjadi bagian dari ahli waris. Rasulullah bersabda, "Tidak henti-hentinya Jibril memberikan wasiat kepadaku supaya berbuat baik kepada tetangga. Sehingga saya menyangka seolah-olah Jibril akan memasukkan tetangga sebagai ahli waris." Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Jika kita perhatikan 4 sumber kebahagiaan yang disebut Rasulullah SAW, 2 hal berkaitan dengan hubungan manusia, yaitu wanita solehah dan tetangga yang baik. Sementara 2 lainnya berhubungan dengan kecukupan materi, yaitu rumah yang luas dan kendaraan yang nyaman. Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Kesenangan dan kecintaan terhadap harta merupakan salah satu fitrah yang tidak mungkin dinafikan dari manusia. Allah Ta'ala berfirman, "Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, surga." Al-Quran Surah Ali Imran ayat 14. Jadi kecintaan manusia terhadap harta adalah sesuatu yang lumrah dan wajar. Menjadi tidak wajar adalah jika harta tersebut diperoleh dengan cara yang tidak halal, apalagi jika digunakan pada jalan dosa dan maksiat. Karena harta adalah sarana, jalan dan pintu kita menuju ke surga. Maka raihlah dengan cara yang makruf dan digunakan untuk beramal soleh. Maka jadilah ia sebaik-baik harta. Rumah yang luas dan kendaraan yang nyaman tidak mungkin didapat hanya dengan berdiam diri di masjid seharian. Sholat, zikir, dan berdoa memang harus. Rezeki harus dijemput dengan bekerja dan terus bergerak menciptakan dan membuka peluang. Bekerja juga merupakan bentuk ibadah yang tidak kurang kualitasnya dengan ibadah-ibadah lainnya. Umar bin Khattab pernah mengusir seorang pemuda yang terus-terusan berdiam diri di masjid. Umar mengatakan kepada pemuda tersebut, "Bekerjalah, langit tidak akan menurunkan hujan emas dan perak." Bahkan usai menunaikan sholat, umat Islam diperintahkan Allah untuk bertebaran di muka bumi mencari rezeki Allah Ta'ala. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Istri solehah dan tetangga yang baik juga tidak bisa diwujudkan jika kita hanya memperdulikan kesolehan diri sendiri. Kesolehan dalam Islam tidak hanya dilihat dari kesolehan individu saja. Akan tetapi, sejauh mana kesolehan tersebut mempunyai dampak yang baik bagi lingkungan sekitar, atau biasa disebut dengan kesolehan sosial. Bukti bahwa Islam bukanlah agama individu secara sederhana dapat kita lihat pada rukun Islam yang 5. Semua bentuk ibadah ritual yang terkandung dalam rukun Islam tersebut memiliki kaitan yang erat dengan sikap dan perilaku kita terhadap orang lain. Salat dikaitkan dengan meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Artinya, orang yang benar salatnya pasti akan membina hubungan yang baik dengan tetangganya. Jika ada orang yang salatnya rajin, tepat waktu, berjamaah di masjid, tapi bersikap sombong, kasar, dan tidak ramah terhadap tetangga, maka patut dicurigai akan kualitas salatnya. Dalam banyak ibadah, Islam juga mementingkan jamaah. Seperti salat 5 waktu, lebih utama jika dilakukan berjamaah. Tentu bukan sekedar pahala yang dilipat gandakan. Salat jamaah di masjid akan menciptakan interaksi antar tetangga, sehingga masjid dapat menjadi sarana bertukar informasi antar tetangga. Ya Rabbah
Pemirsa Hasanah, istri solehah, rumah yang luas, kendaraan yang nyaman, dan tetangga yang baik, pastinya sebagian dari sumber kebahagiaan di dunia. Kebahagiaan itu tentunya tak lengkap bila tidak sampai menghantarkan kita kepada kebahagiaan di akhirat. Dan seluruh kebahagiaan itu tentunya tak diperoleh dengan cuma-cuma, tapi juga penting bagi kita untuk memperbaiki diri dan meningkatkan produktivitas. Ya Rob kami, anugerahkan kepada kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Amin, ya Robbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Kisah, datanglah seorang warga kepada sang khalifah. Ia berkata, "Kisoslah pembunuh ayah kami ini, hukumlah ia, karena ia membunuh ayah kami." Lalu sang khalifah berkata, "Bertakwalah kepada Allah, benarkah engkau membunuh ayahnya, wahai anak muda?" Dengan raut muka penuh penyesalan, sang pemuda menjawab, "Benar." Lalu sang khalifah kembali berkata, "Ceritakanlah kejadiannya." Pemuda itu pun memulai ceritanya. "Aku datang dari pedalaman yang jauh. Kaumku memberikan aku amanah untuk menyelesaikan muamalah di kota ini. Saat sampai, kutambatkan ontaku di kebun kurma, lalu kutinggalkan. Begitu kembali, aku terkejut dan terpana. Aku melihat seorang lelaki tua menyembelih untaku di lahan kebunnya. Kejadian ini membuatku sangat marah. Inilah penyebab mengapa aku membunuhnya." Warga tadi berkata, "Wahai khalifah, sang pemimpin umat, kau telah mendengar penjelasannya. Banyak orang menjadi saksi kekejaman ini. Tegakkanlah hukum." Sang khalifah berkata, "Sesungguhnya yang kalian tuntut adalah orang yang soleh. Pria baik budi ini membunuh ayahmu karena kemarahan sesaat. Izinkan aku untuk memaafkannya, dan akulah yang akan membayar diat atas meninggalnya ayahmu." Sang penuntut menjawab, "Maafkan aku, wahai pemimpinku. Aku sangat menyayangi ayahku. Hatiku hanya ridho jika nyawa dibalas dengan jiwa." Sang pembunuh pun berkata, "Wahai sang pemimpin, tegakkanlah hukum Allah. Aku ridho pada ketentuan Allah. Hanya saja, izinkan aku menunaikan amanah dan kewajibanku di kota ini. Berilah aku waktu untuk menyelesaikannya. Aku berjanji dengan nama Allah, 3 hari lagi, aku akan kembali untuk menjalani hukuman kisos." Sang penggugat kembali berkata, "Tidak bisa begitu, kecuali ada seseorang yang menjadi penjaminnya." Si pembunuh berkata, "Aku tidak punya kerabat dan saudara di kota ini. Wahai sang pemimpin, tolonglah aku. Bagaimana nasibku jika aku meninggal dunia dalam keadaan melalaikan amanah?" Lalu tiba-tiba ada seseorang mendekat kepada sang khalifah. "Wahai sang pemimpin, akulah penjaminnya." Akhirnya, sang khalifah memutuskan, "Wahai anak muda, aku beri waktu kepadamu 3 hari untuk menyelesaikan urusanmu." Namun, ketika tiba saat pelaksanaan hukuman, si pemuda tak kunjung datang. Akhirnya, si penjamin melangkah menuju tempat eksekusi kisos. Tiba-tiba, dari kejauhan, nampak seorang berlari kencang sampai hampir pingsan. Ternyata, sang pemuda tak ingkar janji. Sesampainya di tempat eksekusi, si pembunuh meminta maaf pada sang khalifah. Sang khalifah pun bertanya, "Demi Allah, sesungguhnya engkau bisa saja lari dari hukuman ini. Mengapa kau mau berlari hingga kepayahan demi menjalankan hukuman mati?" Dengan nafas tersengal-sengal, si pemuda itu menjawab, "Aku berlari memenuhi hukumanku agar tidak ada yang berkata, di kalangan muslimin tidak ada lagi kesatria yang menepati janji." Lalu sang khalifah bertanya kepada sang penjamin, "Mengapa dirimu mau menjaminkan nyawamu kepada orang yang tak kau kenal?" Dan ia pun menjawab, "Aku melakukan hal ini
agar tidak ada yang berkata di kalangan muslimin tidak ada lagi rasa saling percaya. Lalu terdengar pekik takbir dari sang penuntut. Allahu Akbar! Allah dan kaum muslimin menjadi saksi bahwa aku memaafkannya. Dengan rasa haru, sang khalifah bertanya, mengapa kau memaafkannya? Sang penuntut pun menjawab, aku memaafkannya agar tidak ada yang berkata di kalangan muslimin tidak ada lagi rasa sayang dan saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Hasanah Ensiklopedi Islam Dunia kembali hadir. Semoga kisah yang kami tampilkan di awal tayangan menambah wawasan Islami Anda. Dan dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 179. Kitab Tafsir As-Sadi menjelaskan, hukuman kisos sejatinya mencegah terjadinya pembunuhan lanjutan. Kisos adalah sebuah bentuk peringatan, karena hukuman bagi pembunuh adalah dibunuh. Hal inilah yang menurut pendapat ulama menjadi penjelas makna bahwa dalam kisos terdapat kelangsungan hidup bagimu. Pemberlakuan kisos niscaya membuat manusia menghargai kehidupan. Ulama berpendapat, pemerintahan suatu negara adalah pelaksana hukuman kisos. Kisos merupakan bagian dari sistem hukum dari pemerintahan sebuah negara. Para ulama bersepakat hanya pemerintahan sah yang memiliki wewenang untuk melaksanakan kisos. Dalam kisah ini, sang khalifah memohon agar pihak penuntut memaafkan perbuatan si pemuda. Sang khalifah mengetahui bahwa pembunuhan ini bukanlah sebuah kesengajaan. Ketidakmampuan mengendalikan emosi menyebabkan terjadinya pembunuhan. Bentuk kebijaksanaan sang pemimpin dalam kisah ini adalah tawaran untuk membayarkan diat sehingga sang pemuda bebas dari hukuman. Kisah ini juga menginspirasi untuk saling percaya kepada saudara sesama muslim. Terbukti dari munculnya seorang penjamin agar si pemuda mendapatkan kesempatan menjalankan amanah dari kaumnya. Si penjamin rela mempertaruhkan nyawanya dan sang pemuda menjawab kepercayaan dari itu dengan cara menepati janji. Maka melihat hal ini, sang penuntut akhirnya memaafkan. Ia akhirnya menyadari bahwa si pemuda bukanlah seorang penjahat. Kisah di awal tayangan mengajarkan pentingnya menepati janji. Dalam surah Al-Isra ayat ke-34, Allah berfirman, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya. Allah memerintahkan manusia untuk menepati janjinya, baik itu janji kepada Allah atau di antara sesama manusia. Menepati janji akan menghapuskan sifat munafik. Karena dalam sabda Rasulullah SAW, orang munafik memiliki 3 ciri, yaitu ketika ia berbicara berdusta, saat berjanji mengingkari, dan mengkhianati sebuah kepercayaan. Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka, dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun dari isi perjanjianmu, dan tidak pula mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Quran Surat At-Taubah ayat 4. Akhir cerita mengenai hukum kisos di sebuah era kekhalifahan adalah saling memaafkan. Maaf menjadi bentuk sempurna dari rasa kasih sayang. Allah, Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berfirman dalam surah Al-A'raf ayat ke-199. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Mampu memaafkan berarti berusaha menyayangi sesama manusia.
Turunnya Islam melalui perantaraan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW adalah bentuk kasih sayang Allah, sesuai firman-Nya dalam surah Al-Anbiya ayat ke-107. Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ada seorang wanita datang kepada baginda Nabi SAW. Wahai Rasulullah, aku telah berzina, maka sucikanlah aku. Tapi Rasulullah menolaknya. Keesokan harinya, wanita itu kembali datang dan bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, mengapa engkau menolakku? Mungkin engkau menolakku sebagaimana engkau telah menolak Ma'iz. Maka demi Allah, aku ini hamil. Rasulullah SAW berkata, tidak, pergilah sampai engkau melahirkan. Ketika wanita itu sudah melahirkan, ia kembali datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa bayinya. Dan ia berkata, ini aku sudah melahirkan. Rasulullah SAW berkata, pergilah dan susuilah ia sampai engkau menyapihnya. Saat wanita itu sudah menyapih bayinya, ia kembali mendatangi Rasulullah SAW. Wahai Nabi Allah, aku sudah menyapihnya dan ia sudah mampu memakan makanan. Maka anak itu Rasulullah SAW serahkan kepada seseorang di antara kaum muslimin. Kemudian beliau memerintahkan untuk merajamnya. Maka kaum muslimin menggali lubang sedalam dada wanita itu. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang untuk merajamnya. Kisah ini menunjukkan bahwa hukuman bagi seorang pezina adalah rajam. Penerima hukuman ini adalah orang yang telah menikah namun memilih untuk berzina. Dikisahkan, wanita ini berzina dengan seorang lelaki yang beristri. Dan hasil dari hubungan terlarang ini adalah kehamilan di luar pernikahan. Wanita pezina ini menyadari kesalahannya. Ia pun meminta kepada Rasulullah SAW untuk mensucikan dirinya. Ia memohon kepada Nabi SAW untuk menghukumnya sebagai bagian dari pertobatannya. Namun, Nabi SAW tidak langsung menghukum wanita ini. Beliau menunggu sampai si wanita ini melahirkan dan menyusui anaknya. Dan setelah melaksanakan hukuman rajam, Rasulullah SAW mensolati jenazah sang wanita, sehingga membuat Umar bin Khattab bertanya kepada baginda Nabi SAW, engkau menyolatkan dirinya, wahai Nabi Allah, padahal ia telah berbuat zina. Lalu Rasulullah SAW bersabda, wanita ini telah bertaubat. Dengan taubat, seandainya taubat itu dibagikan kepada 70 orang dari penduduk Madinah, maka itu bisa mencukupi mereka. Apakah engkau dapati taubat yang lebih dari seseorang yang mengorbankan jiwanya karena Allah Ta'ala? Teladan Nabi SAW mengajarkan sikap kita terhadap wanita pezina. Berzina hingga hamil di luar nikah merupakan dosa besar. Namun, menggugurkan kandungan bukan sebuah pilihan. Fitrah bayi adalah suci, maka biarkan bayi itu tumbuh di dalam rahim. Manusia tidak berhak menghukumnya dengan cara mengaborsi. Hukuman rajam merupakan sebuah langkah untuk mencegah seseorang mengulangi perbuatannya. Tetapi, jika seorang pezina bertaubat dan bertekad untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, ia bisa menyembunyikan aibnya ini. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melakukan perbuatan yang keji ini, maka hendaklah ia menutup aibnya dengan tutup Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang menanyakan lembaran perkaranya kepada kita, maka kita tegakkan hukum dalam kitab Allah atasnya. Hadis riwayat Imam Malik. Langkah seorang pezina untuk menyembunyikan aibnya harus bersamaan dengan prinsip untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari. Pilihan ini sesuai dengan kaidah yang terdapat dalam kitab Kafarah Penghapus Dosa, karya dari Said Abdul Adim.
Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kehilangan pakaian perang kesayangannya. Lalu beliau melihat barang itu berada di tangan seorang kafir zimmi yang tengah berjualan di pasar Kufah. Spontan beliau berkata, "Ini adalah milikku yang jatuh dari ontaku." Namun si kafir zimmi itu mengelak dan berkata, "Ini adalah barangku dan berada di tanganku, wahai Amirul Mukminin." Khalifah Ali berkata, "Ini milikku. Aku tidak merasa pernah menjualnya atau memberikannya hingga sampai berada di tanganmu." Orang zimmi berkata, "Kalau begitu kita datang kepada Qadhi." Maka pergilah keduanya menuju Qadhi Suraih. Setelah masuk dan duduk dalam sidangnya, bertanyalah Qadhi Suraih, "Apa tuduhanmu, wahai Amirul Mukminin?" Khalifah Ali pun menjawab, "Kudapati barangku berada di tangan orang ini. Barang itu jatuh dari ontaku pada sebuah malam di sebuah tempat, lalu sampai di tangan orang ini. Padahal aku tidak menjual dan tidak memberikannya." Dan Qadhi Suraih kembali berkata, "Bagaimana jawaban Anda, wahai zimmi?" Dan zimmi menjawab, "Barang ini milikku, dia ada di tanganku, tapi aku tidak menuduh Amirul Mukminin berdusta." Qadhi Suraih kembali berkata, "Aku tidak meragukan kejujuran Anda, wahai Amirul Mukminin, bahwa barang ini milikmu. Tetapi harus ada 2 orang saksi yang membuktikan kebenaran tuduhanmu." Mendengar hal ini, Khalifah Ali menjawab, "Baik, aku punya 2 orang saksi, pembantuku Kanbar dan putraku Hasan." Lalu Suraih berkata, "Tetapi kesaksian anak bagi ayahnya tidak berlaku, wahai Amirul Mukminin." Dan Khalifah Ali berkata, "Subhanallah, seorang ahli surga ditolak kesaksiannya. Apakah Anda tidak pernah mendengar sabda Rasulullah SAW bahwa Hasan dan Husain adalah pemuka para pemuda penduduk surga?" Mendengar penjelasan sang Khalifah, Qadhi Suraih berkata, "Aku mengetahui itu, wahai Amirul Mukminin. Hanya saja kesaksian anak untuk ayahnya tidak berlaku." Mendengar jawaban itu, Khalifah Ali menoleh kepada si zimmi dan berkata, "Ambillah barang itu, aku tidak punya saksi lagi selain keduanya." Dan si zimmi berkata, "Aku bersaksi bahwa barang itu adalah milik Anda, wahai Amirul Mukminin." "Ya Allah, Amirul Mukminin menghadapkan aku kepada seorang hakimnya, dan hakimnya memenangkan aku. Aku bersaksi bahwa agama yang mengajarkan seperti ini adalah agama yang benar dan suci. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang hak kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wahai Qadhi, ketahuilah bahwa barang ini adalah milik Amirul Mukminin." Waktu itu aku mengikuti pasukannya ketika menuju ke Siffin. Pakaian ini jatuh dari onta, lalu aku mengambilnya. Berkatalah Ali kepada si zimmi, "Karena kini Anda telah menjadi muslim, maka aku hadiahkan pakaian ini untukmu, dan aku hadiahkan kuda ini untukmu juga." Pemirsa, menjadi bagian dari Sunnatul Kubro, karya Imam Al-Baihaqi. Namun, ulama menyebutkan bahwa sanad kisah ini dhaif. Tapi ada pelajaran penting dari kisah ini. Kisah antara Ali bin Abi Thalib dengan kafir zimmi adalah bentuk indahnya pengadilan di masa itu, bahwa seorang khalifah yang mempunyai kekuasaan dan sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tetap bersikap adil dan sangat bijaksana. Tidak meminta mendapatkan keistimewaan hukum, beliau tunduk pada hukum pengadilan. Ketika ada sengketa mengenai kepemilikan harta pribadi, dan saat hakim menolak argumentasinya, beliau menerimanya. Penghormatan kepada hakim menjadi kekuatan untuk menegakkan hukum di sebuah wilayah yang ia pimpin. Qadhi Suraih adalah seorang hakim yang adil dan bijaksana. Keputusan beliau sesuai dengan landasan syariat. Hakim adalah pemutus perkara dan sengketa, dan beliau meneladankan azas kesetaraan hukum dari prinsip syariat Islam.
Ketegasan Qadhi Suraih menolak kesaksian Ali bin Abi Thalib adalah langkah yang luar biasa. Argumentasi beliau, Khalifah Ali bin Abi Thalib yang berstatus Khalifah menyerah dan kalah dalam persidangan. Kemampuan Khalifah dan hakim menjalankan hukum syariat Islam akhirnya membuat seorang yang semula kafir menjadi beriman. Sehingga kejujuran Khalifah Ali bin Abi Thalib dan keadilan dari Hakim Qadhi Suraih menjadi pintu hidayah. Maka sekali lagi, inilah bukti indahnya penegakan syariat Islam di bumi Allah. Pemirsa, dalam episode kali ini terdapat 3 kisah yang menginspirasi. Inspirasi dari kisah pertama adalah pentingnya untuk saling berkasih sayang. Kasih sayang bisa terjadi karena adanya sikap untuk saling memaafkan. Kelapangan hati untuk memaafkan pembunuh orang tua kandung bukanlah hal yang mudah. Tapi inilah salah satu bukti kelembutan hati seorang muslim terhadap saudaranya. Dendam dan membalas keburukan bukanlah sebuah ajaran Islam. Kisah ini juga mengajarkan pentingnya menjaga janji dan amanah. Perjalanan hidup terkadang penuh dengan masalah dan cobaan. Namun, dalam kondisi apapun, kita hendaknya menepati janji yang menjadi modal tumbuhnya kepercayaan terhadap diri kita. Amanah membuat sang pemuda bisa lepas dari hukuman kisos. Kisah kedua menyadarkan kita akan betapa beratnya dosa atas zina. Perbuatan keji ini harus mendapatkan hukuman rajam jika terjadi pada seseorang yang telah menikah. Namun, menetapkan hukuman rajam harus berdasarkan fakta yang berasal dari 4 orang saksi yang terpercaya dan melihat secara langsung. Hukuman rajam mencegah meluasnya perzinahan. Eksekusi rajam merupakan ketetapan pemerintah setelah mendapatkan bukti-bukti yang sah. Kisah si wanita pezina mengajarkan kita untuk menghormati kehidupan. Melaksanakan eksekusi rajam kepada wanita pezina yang sedang hamil adalah tindakan pembunuhan terhadap 2 nyawa sekaligus. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu hingga si wanita melahirkan dan menyusui bayinya sebelum melaksanakan hukuman rajam. Inilah bentuk kasih sayang Allah melalui teladan dari Rasul-Nya. Islam memberikan kesempatan bagi si wanita pezina untuk meraih haknya sebagai ibu. Melahirkan dan menyusui adalah bagian dari pertaubatan si wanita pezina. Kisah ini juga meneladankan kewajiban untuk menyusui bayi karena air susu ibu menjadi bagian dari fitrah bayi. Hukuman rajam adalah bentuk pertaubatan dan pengguguran dosa atas zina. Maka selesai melaksanakan hukuman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyolatkan jenazahnya. Kisah ketiga harus menjadi inspirasi. Ketika kita ingin menegakkan syariat Allah, pemimpin yang jujur dan hakim yang adil adalah modal menegakkan syariat. Sehingga kejujuran dan keadilan membawa keyakinan bahwa Islam adalah benar. Kisah persidangan Ali bin Abi Thalib melawan kafir Zimmi menjadi bentuk dakwah dalam bidang politik dan hukum yang akhirnya menjadi pembuka pintu hidayah. Nah, pemirsa, semoga paparan 2 kisah ini bisa menjadi bagian dari proses belajar mengenal keindahan syariat Islam. Semoga tayangan ini tetap membuat Anda semangat belajar ilmu agama, sehingga Anda semakin rajin menghadiri majelis-majelis untuk menambah kekayaan ilmu. Nah, pemirsa, inilah akhir kebersamaan kami. Semoga tayangan kami hari ini mampu melengkapi wawasan Islami Anda, sehingga jalan kehidupan Anda sesuai dengan prinsip Al-Quran dan Hadis menjadi semakin terang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana, ighfir lana. Ya Rabbana, irhamna. Ya Rabbana.
Pemirsa Hasanah yang dirahmati oleh Allah, siapa dari kita yang tidak pernah bermimpi? Pasti semua dari kita pernah bermimpi, baik itu mimpi buruk ataupun mimpi baik. Dan ternyata subhanallah, di dalam Islam ini mimpi mempunyai kedudukan tersendiri. Oleh karena itu Rasul SAW menegaskan bahwa ar-ru'yal hasanah minar rajul salih juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Bahwa mimpi baik dari seorang yang saleh itu merupakan bahagian dari 46 bahagian kenabian. Maksudnya apa? Yang pertama, mimpi memang mempunyai kedudukan di dalam Islam, ya. Dari hadis ini ya, bagaimana kok sampai dimasukkan dalam bahagian kenabian? Mimpi mempunyai kedudukan tersendiri di dalam Islam. Bayangkan, dari mimpi itu ada beberapa syariat yang dilandaskan dengan mimpi orang-orang soleh. Siapa mereka? Sahabat Nabi SAW. Bagaimana kalau kita lihat adzan yang senantiasa kita dengar itu ternyata bersumber salah satunya adalah dari mimpi para sahabat yang kala itu sama. Di saat sahabat kebingungan bagaimana kita ketika waktu sholat harus menerangkan kepada umat, mengumumkan kepada umat waktu sudah datang atau waktu sudah masuk, maka ternyata para sahabat diberikan ilham dengan mimpi, dan ternyata mimpi itu yang menjadi salah satu dasar syariat adzan yang saat ini kita dengar. Dan mimpi orang soleh ini betul-betul mimpi yang subhanallah gitu ya, mimpi yang mendatangkan kebaikan. Kalau seandainya juga kita lihat di dalam syariat ini, mimpi itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mimpi baik. Ini mimpi yang sangat kita sukai. Karena apa? Mimpi ini datangnya dari Allah. Busyra minallah. Ini kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada seorang hamba. Yang kedua, mimpi yang buruk. Mimpi yang buruk ini datangnya dari waswasah syaitan, dari bisikan syaitan yang ingin mengganggu, menggoda umat manusia. Dan yang ketiga adalah mimpi yang dihasilkan dari pikiran. Kebanyakan dari kita sebelum tidur mungkin berpikir sesuatu. Aduh, ini begini, aduh, ini begitu, sehingga terbawa ke dalam mimpi. Dan subhanallah, ternyata syariat ini memberikan tuntunan kepada kita bagaimana kita menyikapi mimpi-mimpi tersebut. Di saat mimpi kita merupakan mimpi yang baik, maka Rasul SAW menegaskan kepada kita, kalau seandainya ada seseorang di antara kalian itu mimpi yang baik, dan mimpi ini merupakan mimpi dari Allah, maka yang pertama, hendaknya dia ketika bangun sadar bahwa itu merupakan mimpi yang baik, dia bertahmid kepada Allah, mengucapkan Alhamdulillah. Andai mimpi indah jadi nyata, tentu akan terasa bahagia. Namun, tak semua mimpi itu indah. Bagaimana jika mimpi dikejar-kejar hantu atau penjahat? Mimpi yang seolah-olah nyata membuat jantung kita berdebar, tubuh pun terasa lelah. Untuk apa manusia sebenarnya bermimpi? Apakah ada isyarat tertentu yang telah disampaikan Allah Ta'ala? Atau hanya tipu daya setan? Lalu bagaimana kita membedakannya? Dan bagaimana kita memahami tafsir mimpi seperti yang diajarkan dalam syariat Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Kasana, ensiklopedia Islam dunia, pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi wawasan keislaman dan saling menasehati dalam kebajikan. Siapapun pasti pernah bermimpi. Tak semua mimpi memiliki makna. Malah mungkin kita lebih sering bermimpi yang tidak jelas arahnya. Dalam Al-Quran, mimpi baik disebut ru'ya, sedang mimpi yang buruk disebut hulm. Dalam surat Al-Anbiya ayat 5 disebutkan, orang kafir menuduh Al-Quran merupakan buah mimpi yang kacau. Disebutnya adghazu ahlam. Diriwayatkan dari Abu Qatadah, Rasulullah SAW bersabda, mimpi yang baik dan benar, ar-ru'ya as-salihah, berasal dari Allah, sedang mimpi yang buruk, al-hulum, dari setan. Hadis riwayat Bukhari.
Mimpi menjadi salah satu indikator kesehatan jiwa yang banyak diteliti oleh para ilmuwan. Namun mimpi pun selalu menjadi misteri yang tak habis-habisnya diungkap oleh para normal dan dukun. Mereka hanya menebak-nebak tanpa sumber yang jelas dan pasti kebenarannya. Dalam pandangan Islam, tidur sama dengan kematian. Allah memegang ruh orang yang tidur, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang ruh orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah ruh orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan ruh yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Al-Quran, Surat Az-Zumar ayat 42. Di manakah posisi ruh pada saat orang tidur bermimpi? Mimpi sebagaimana ruh merupakan fenomena gaib yang hanya Allah Ta'ala yang tahu. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh berpendapat, siapa yang ruhnya naik ke kerajaan langit maka itu adalah mimpi yang benar. Dan selagi ia tidak masuk ke kerajaan langit, maka itu adalah dusta. Ibnu Qayyim juga mengutip dialog antara sahabat Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Kenapa seseorang bermimpi di antaranya ada yang benar, ada yang dusta? Tanya Umar bin Khattab. Ali pun menjawab, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang tidur lelap melainkan ruhnya dibawa ke aras. Ruh yang sampai ke aras, sebelum ia terbangun, orang itu akan mimpi yang benar. Sedangkan bila seseorang terbangun sebelum ruhnya sampai di aras, ia akan mimpi dusta. Dalam Al-Quran banyak dikisahkan perintah atau isyarat Allah Ta'ala kepada para nabinya diturunkan melalui mimpi. Seperti yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendapat perintah Allah untuk menyembelih putranya Ismail. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Rasulullah SAW pernah bersabda, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kenabian tidak ada lagi selain berita-berita gembira. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan kabar-kabar gembira? Nabi SAW menjawab, mimpi yang baik. Hadis riwayat Al-Bukhari. Mimpi mempunyai kedudukan yang agung dalam Islam. Bagaimana tidak? Nabi Muhammad SAW telah menjadikannya sebagai isyarat akan datangnya kabar gembira. Bahkan dalam hadis yang lain beliau bersabda, mimpi baik yang berasal dari seorang yang saleh adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Menurut Asy-Syaikh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah, makna sabda Nabi SAW adalah apa yang diimpikan seorang mukmin akan terjadi dengan benar, karena mimpi tersebut merupakan permisalan yang dibuat bagi orang yang bermimpi. Terkadang mimpi itu adalah berita tentang sesuatu yang sedang atau akan terjadi. Kemudian, sesuatu itu benar terjadi persis seperti yang diimpikan. Dengan demikian, dari sisi ini, mimpi diibaratkan seperti nubuwah dalam kebenaran apa yang ditunjukkannya. Walaupun mimpi berbeda dengan nubuwah, karena itulah mimpi dikatakan satu dari 46 bagian nubuwah. Kenapa disebut 46 bagian? Karena hal ini termasuk perkara tauqifiyah, yaitu yang ditetapkan hanya dengan wahyu. Tidak ada yang mengetahui hikmahnya sebagaimana halnya bilangan-bilangan rakaat dalam sholat. Tapi karena ingin mendapat pengakuan atau kedudukan, jangan mengaku-ngaku bermimpi baik, karena dusta dalam mimpi termasuk dosa yang mendapat azab yang berat. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, barang siapa yang mengaku telah bermimpi sesuatu padahal sebenarnya tidak, maka ia akan dipaksa untuk duduk di antara dua helai rambut dan ia pasti tidak akan mampu melakukannya. Hadis riwayat Bukhari. Maksud membuat simpul dengan dua helai rambut adalah pada hari kiamat dia akan dibebani untuk mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin, agar siksaannya bertambah lama karena dia tidak akan sanggup mengerjakannya.
Orang yang benar mimpinya adalah seorang mukmin yang jujur, bila memang mimpinya itu mimpi yang baik. Jika seseorang dikenal jujur ucapannya, memiliki iman dan takwa, maka secara umum mimpinya benar, sebagaimana hadis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah pernah bersabda, orang yang paling benar mimpinya adalah orang yang paling jujur ucapannya. Hadis riwayat Muslim. Mimpi yang dilihat seseorang dalam tidurnya itu ada 3 macam. Pertama, mimpi yang benar lagi baik. Inilah mimpi yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai satu dari 46 bagian kenabian. Secara umum mimpinya itu tidak terjadi di alam nyata, namun terkadang pula terjadi persis seperti yang dilihat dalam mimpi dan terjadi di alam nyata sebagai penafsiran dari apa yang dilihat dalam mimpi. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Jadi ringkasnya, mimpi itu ada 3 macam. 1. Mimpi yang baik sebagai kabar gembira dari Allah. 2. Mimpi yang menakutkan atau menyedihkan, itu datangnya dari setan. Dan 3. Mimpi yang timbul karena ilusi, angan-angan, atau khayalan seseorang. Rasulullah memberi panduan kepada kita. Jika kita bermimpi yang tidak kita senangi, bangunlah, kemudian sholatlah, dan jangan menceritakannya kepada orang lain. Mimpi sekalipun yang baik dan berasal dari Allah Ta'ala, maka itu hanya bersifat membawa kabar gembira kepada sang pemimpi atau orang yang berada di sekitarnya. Karenanya, mimpi tidaklah dapat dijadikan sebagai patokan syariat. Misalnya karena mimpi, seseorang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Apalagi mengamalkan sebuah ibadah yang baru dan meninggalkan suatu ibadah yang sudah pasti secara syariat. Karena hal itu sama saja telah menjadikan mimpinya sebagai pembuat syariat. Padahal syariat sudah baku dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW, tidak akan mungkin berubah dan tidak akan ada yang diganti. Lalu bagaimana kalau seandainya mimpi itu mimpi yang buruk? Ya kadang-kadang kita sampai terengah-engah gitu, takut sekali. Begitu kita terbangun pun kaget. Wah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus bertawud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Kenapa? Karena mimpi buruk itu bisikan dari syaitan, gangguan dari syaitan. Langsung kita bertawud. Setelah itu disunahkan juga untuk meludah ke sebelah kiri 3 kali dengan ludah yang tidak mengeluarkan air. Cuh, cuh, cuh. Ya. Apa sih manfaatnya? Ini bukan sebuah tahyul dan khurafat ya, tidak. Tetapi kita menyatakan perang dengan syaitan. Aku tidak akan ridho kalau seandainya bisikanmu itu mengganggu kebahagiaanku. Maka kita ludahi syaitan. Artinya apa? Kita tidak akan mungkin takut dengan gangguan-gangguan syaitan. Setelahnya apa? Kita berdoa, memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari berbagai macam bentuk godaan dan gangguan syaitan yang membuat kita lemah. Setelah itu disunahkan juga tidak boleh menceritakan. Ya, kalau seandainya itu mimpi buruk, biarlah kita saja yang tahu, jangan menceritakan. Berbeda dengan mimpi baik. Kenapa kok mimpi baik boleh menceritakan, mimpi buruk tidak boleh menceritakan? Kalau mimpi baik, di saat kita menceritakan, orang lain ikut bahagia. Nah kalau mimpi buruk, kalau seandainya itu kita ceritakan, itu justru akan membawa kesedihan buat orang yang kita sayangi. Akhirnya apa? Godaan setan malah justru menular. Maka dilarang untuk menceritakan. Apalagi kalau seandainya itu didengar oleh musuh-musuh kita, dia tidak suka, akhirnya apa? Justru itu yang menjadi bahan untuk mencemooh kita. Setelah itu, ketika kita tidur, disunahkan juga untuk merubah posisi tidur. Ya, kalau seandainya tadi mungkin menghadap ke atas, boleh menghadap ke kanan. Ya, agar apa? Agar aliran darah kita yang mungkin tadi menyebabkan bisikan setan itu bisa masuk. Dengan lancarnya aliran darah, nanti itu bisa salah satunya menghambat bisikan setan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga mimpi ini tidak menjadi buruk bagi saya. Kenapa? Enggak apa-apa. Jika
Jika mimpi itu menjadi pertanda, tentu kita penasaran ingin menyingkap tabir di balik mimpi itu. Tapi ingatlah, jangan sampai kita terjebak bertanya kepada dukun atau paranormal, karena bertanya kepada mereka termasuk dosa besar. Kita dibolehkan untuk bertanya kepada para ulama. Pada masa generasi tabi'in setelah generasi sahabat, pernah hidup penakwil mimpi yang masyhur bernama Muhammad Ibnu Sirin yang hidup sekitar 33 sampai 110 Hijriah. Dia pernah menulis kamus mimpi yang berjudul Tafsir Ahlam dan Takbiru Al-Ru'ya As-Soghir yang artinya tabir mimpi kecil. Ibnu Sirin termasuk ulama yang banyak dijadikan rujukan dalam takwil mimpi. Namun dia mengaku hanya mampu menafsirkan mimpi yang kecil. Sedangkan mimpi yang besar yang berada di luar jangkauan berpikirnya, hanya para rasul dan para nabi yang mampu mentakwilnya. Islam mengajarkan kepada kita hanya sekedar untuk menyikapi mimpi. Karena dari mimpi ini terkadang manusia justru banyak sekali terjerumus ke dalam lembah dosa. Lalu bagaimana kalau seandainya mimpi itu merupakan mimpi yang biasa saja? Ya kalau mimpi yang biasa saja, ya biasa saja kita hadapi. Atau bahkan mungkin terkadang kita tidak ingat lagi apa yang kita impikan tadi ya. Itu ya nggak ada masalah, tidak perlu diingat. Ada beberapa hal juga yang perlu kita waspadai atau kita perhatikan di saat kita mimpi. Satu, tidak harus setiap mimpi itu kita terjemahkan atau kita tafsirkan. Ini kadang-kadang ada orang yang selalu sibuk dengan menerjemahkan mimpi. Apa tadi ya saya mimpi apa ya? Lalu dicari gitu, kayaknya begini, kayaknya begini. Jangan. Hanya mimpi-mimpi tertentu saja yang kita mungkin diperbolehkan untuk menafsirkannya. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sebelum peperangan Uhud, Nabi bermimpi bahwa pedangnya itu retak dan Nabi bermimpi melihat sapi-sapi betina itu disembelih. Dan ternyata subhanallah di perang Uhud terbukti mimpi beliau bahwa pedang yang retak itu menunjukkan bahwa paman beliau tercinta Hamzah meninggal dunia, yang melambangkan pedang itu merupakan keluarga, dan ternyata diretakkan oleh retakan itu yang diartikan sebagai meninggalnya paman beliau. Dan banyaknya sahabat yang meninggal itu diartikan daripada mimpi beliau yang banyaknya sapi-sapi betina itu disembelihnya. Tidak semua mimpi harus ditakwilkan dan ditafsirkan. Yang kedua, kalau seandainya mimpi buruk, kita tidak boleh larut dengan kesedihan itu. Aduh, saya tadi mimpi buruk, nggak boleh. Justru langsung hilangkan. Kita harus tahu bahwa itu adalah mimpi dari syaitan. Tidak boleh menghantui. Buruk baiknya kita bukan dari mimpi, tapi buruk baiknya kita itu takdir dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga juga, kita tidak boleh dengan mimpi itu justru menjerumuskan kita kepada maksiat. Bagaimana contohnya? Ada orang mimpi ketabrak mobil, dia masih ingat plat nomornya. Akhirnya plat nomor itu yang diingat-ingat, oh nomor sekian. Akhirnya dia jadikan bahan judi, ya. Nah, ini termasuk bahagian yang dilarang. Karena apa? Menjerumuskan kepada maksiat. Atau mungkin dia menjadikan mimpi itu sebagai ladang khurafatnya. Aduh, saya mimpi tadi jatuh dari tempat tidur. Aduh, saya mimpi tadi begini. Yang akhirnya dia tafsirkan, justru tafsirannya ini menjerumuskan dia kepada lembah dosa. Ini yang dilarang. Sahabat sekalian yang dicintai oleh Allah, subhanallah. Ternyata dari sini kita disadarkan betapa sempurnanya agama kita. Sampai kepada hal detil pun agama kita yang mulia ini mengajarkan kita. Semoga kita menjadi manusia mulia dengan segala macam bentuk ajaran yang ada di dalam agama kita, dunia dan akhirat. Pemirsa Hasanah, mimpi bisa menjadi indikator kebersihan hati kita. Namun, setan selalu menggoda kita dimanapun kita berada. Karena itu, sebelum tidur berdoa meminta perlindungan Allah Ta'ala seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk orang-orang soleh yang selalu mendapat mimpi yang baik dari Allah Azza wa Jalla. Terima kasih atas perhatian Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.